Naga pengubah tulang diam-diam mengangguk, terlihat sangat acuh tak acuh. Sementara Kaisar Yuan Tian tersenyum dan mengeluarkan kotak pedang hitam pekat. Saudara muda Long, ini adalah harta yang diberikan guru kepadaku. Kamu dan aku tidak membedakan antara kamu dan aku, jadi kamu bisa mengambilnya untuk membela diri. Jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu dan yang lainnya juga mengeluarkan harta paling berharga, yang dianggap sebagai hadiah pertemuan untuk adik laki-lakinya. Naga pengubah tulang mengambilnya satu persatu, dan melihatnya membuka kotak pedang, perlahan-lahan memegangnya. Pedang hitam itu. Saya melihat pedang hitam yang seperti penunggang kuda yang berat menyerang. Raja Surgawi Timur memegang pedang hitam yang sulit dikendalikan dengan kedua telapak tangan, tetapi dipegang di satu tangan oleh naga tulang, yang terakhir dengan rambut hitam dan naga ganas. Mata. Naga pengubah tulang melihat bekas pisau di kotak pedang. Alis pedangnya mengernyit, dan niat membunuhnya berangsur-angsur meningkat. Saudara Yuan Tian, dewa pedang ini, apakah musuhmu? Hari ini, seekor naga hitam bergegas keluar dari jurang. Tampaknya bukan gelombang, tetapi ini hanya di alam leluhur hitam. Jika naga keluar dari alam, itu pasti akan memicu gelombang badai di dunia. Tidak ada lagi. Jauh di Wentian Pass, Qin Yichan masih memahami niat membunuh. Lagi pula, dia mungkin musuh dengan kaisar lain di masa depan, jadi dia sedang belajar. Tetapi dia tidak menyangka bahwa klan Dewa Xiaoyu juga ditutupi dengan harta. Tetapi pada saat ini, saya mendengar suara serius dan serius dari kuil Qilin. Qian Kun, cepat kemari. Qin Yichan terkejut. Meskipun ini tidak memanggilnya, Qilin Zi tiba-tiba berbicara. Ini adalah penglihatan yang langka. Dia berubah menjadi cahaya ilahi dan terbang ke kuil Qilin. Bukan hanya Qin Yichan yang khawatir, tetapi iblis Yue Kong juga dikepung. Dan Bai Guanxing tampaknya telah tiba sejak lama. Qin Yichan melihat dengan seksama, dan melihat bahwa unicorn itu bercokol di dalam telur unicorn. Itu sebenarnya merangkak, seperti liger, sementara kepala unicorn melihat ke langit, seolah-olah melihat ke langit di kejauhan. Tidak, Qian Kun, apakah kamu merasakannya? Keberuntungan naga sejati telah berubah, barusan. Begitu kata-kata ini keluar, Putri Wenxing yang bergegas untuk bergabung dalam kesenangan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut bahwa klan naga sejati sebenarnya sangat jauh darinya. Dan bahkan naga sejati saat ini dapat disebut klan. Bahkan suku Huaxu yang masih berdiri di dunia tidak sekuat suku naga sejati. Tetapi hanya didukung oleh permaisuri Huaxu dan beberapa orang kuat, serta murid langsung Hua Daoru. Naga sejati telah berubah? Apakah lebih baik atau lebih buruk? Putri Wenqing mau tidak mau bertanya, dan Qin Yichan mau tidak mau matanya berbinar. Keberuntungan naga yang sebenarnya telah berubah. Qin Yichan tidak ragu tentang ini. Terlepas dari Qilin Zi belum lahir. Tetapi Qilin diringkas oleh keberuntungan dunia, dan persepsi Qiyun harus tak tertandingi di dunia. Meskipun Qin Yichan sangat ingin tahu, bagaimana memahami hal tentang kilak, dan bagaimana perubahan kilak akan berdampak spesifik pada dunia. Aku tidak tahu. Ini adalah perubahan yang buruk sekarang, tetapi ada yin dan yang di surga. Jika bisa dibalik, itu bisa berubah menjadi bencana, tapi itu terlalu sulit. Di antara kerumunan, ekspresi Bai Guanxing adalah yang paling serius. Dia terus menjentikkan jarinya. Tetapi itu tidak sebagus persepsi Qilin Zi. Apakah itu berdampak besar pada ras saya? Meskipun Bai Guanxing berasal dari klan Bais, dan itu adalah klan naga sejati yang keberuntungannya telah berubah saat ini. Tetapi 10 protos telah lama terbiasa saling memanggil. Tidak kecil, Qianlong keluar dari jurang. Pertanda kekacauan besar. Mungkin itu bisa mengubah dunia. Qianlong keluar dari jurang? Putri Wenxing tidak bisa tidak berharap untuk mendengar ini. Mungkinkah naga asli yang legendaris akan kembali? Tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Dan Bai Guanxing mengerutkan kening. Mungkinkah ada keturunan naga sejati di alam bawah yang bangkit? Tapi mereka ditangkap oleh para dewa dan iblis? Bai Guanxing melirik Qin Yichan secara tidak sengaja. Yang terakhir mengatakan bahwa tubuhnya yang diperoleh sekarang sangat jujur dan telah mundur untuk berkultivasi. Terlebih lagi, baik Bai Guanxing dan Qin Yichan tahu betapa sulitnya bagi keturunan naga sejati untuk muncul di alam bawah. Dan aura mereka cukup kuat untuk dilihat oleh Qilin Zi. Jika Qin Yichan tidak diberkati oleh leluhurnya, dia tidak akan bisa melakukannya. Aku tidak tahu untuk saat ini, tetapi jika kamu membiarkanku keluar, kamu seharusnya bisa menemukan petunjuknya. Namun, Bai Guanxing tidak mengatakan apa-apa tentang proposal Qilin Zi bahwa dia ingin keluar dari cangkang, tetapi hanya membuat ramalan sendiri. Saya melihat Bai Guanxing mengeluarkan kulit kura-kura entah dari mana. Kulit kura-kura emas dan hitam terjalin, yang tampak primitif. Lebih seperti berendam di laut dalam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dengan garis-garis yang jelas. Apakah ini cangkang suci suku Xuanwu? Putri Wenqing penasaran dan ingin menjangkau dan menyentuhnya. Tetapi Qin Yichan mengangkat tangannya untuk membukanya, menyebabkan yang pertama mengerutkan bibirnya dengan tatapan galak. Segera, Bai Guanxing membuangnya lagi, dan melihat 5 cahaya berbeda berkelap-kelip. Qin Yichan melihat dengan seksama dan melihat bahwa itu adalah 5 koin tembaga.
Apalagi koin tembaga ini tidak terbuat dari emas dan tembaga. Kelima koin tersebut memiliki kecemerlangan yang berbeda, menampilkan warna hitam, putih, coklat, biru, dan merah. Ini, uang 5 kaisar? Qin Yichen terkejut, dan heksagramnya adalah keberuntungan. Bukankah hal ini membodohi orang? Namun, Qin Yichen hanya akan berpikir itu adalah penipuan dan penculikan jika ditemui di dunia biasa. Tetapi Putra Baize secara pribadi memulai heksagram, yang membuat Qin Yichen cukup penasaran. 5 koin kaisar memiliki lingkaran di dalam dan di luar, dan mereka dilemparkan ke dalam cangkang kura-kura satu persatu dalam kecemerlangan yang terjalin, hanya untuk melihat pola langit kondensasi palem bintang putih, membuat cangkang kura-kura semakin cerah, dan setiap jejak itu melintas. Dang! Koin tembaga berguling dari cangkang kura-kura dan mendarat di arah yang berbeda. Qin Yichen juga penuh perhatian. Lagi pula, dia juga telah mempelajari kitab perubahan dan ingin melihat apakah dia benar-benar dapat menghitung keberuntungan masa depan dengan cara surga. Di mana koin tembaga terakhir? Xiao Bai, apakah kamu mengeluarkannya? Putri Wenxing memandang Bai Guanxing memegang cangkang kura-kura di tangannya dan mengocoknya terus-menerus. Tetapi 5 koin kaisar terakhir terus berjatuhan di cangkang kura-kura, yang membuatnya mendesak. Namun, Qin Yichen menjambak ujung rambutnya. Meskipun dia tidak tahu ramalan surga yang sebenarnya, dia tidak mengatakan bahwa bahkan meramal dari alam bawah tidak mengatakan bahwa dia memaksa heksagram untuk mengambil koin tembaga atau lotere kayu. Putri Wenqing menoleh ke belakang dan memukul Qin Yichen. Dan ketika dia baru saja menoleh, dia melihat koin tembaga terakhir akhirnya diluncurkan. Uang 5 kaisar. 5 kaisar sesuai dengan 5 elemen langit dan bumi, dan heksagramnya sangat akurat. Tetapi yang mengejutkan Putri Wenxing adalah bahwa koin tembaga terakhir terus berputar dan bergulir di tempat, tetapi tidak pernah jatuh. Qin Yichen juga secara bertahap mengungkapkan warna yang berbeda. Anda harus tahu bahwa jika koin tembaga ini tidak campur tangan dengan kekuatan, maka seharusnya sudah lama berhenti, tetapi tidak berhenti berputar. Ini seperti Bai Guanxing benar-benar memadatkan langit dan heksagram, dan memiliki wawasan tentang keberuntungan-keberuntungan. Hebat. Semua orang terus memperhatikan, dan mata mereka semua tertarik pada koin tembaga terakhir yang tidak berhenti berputar. Namun, Putri Wenxing sudah menatap masam, tetapi dia masih tidak melihat koin itu dan berhenti. Keadaan bumi tidak pasti, medannya oke, dan kun tidak pasti, sulit untuk menilai baik dan buruk, dan heksagram tidak akan berhasil. Koin tembaga berputar terakhir adalah koin kaisar kuning berwarna coklat. Kaisar kuning adalah Xuan Yuan. Dan Xuan Yuan duduk di Zongzu, yaitu di Tukun. Kun tidak pasti. Baik dan buruk tidak dapat diprediksi, dan sulit untuk memotong status akhir heksagram. Putri Wenqing sepertinya tidak bisa menunggu. Jadi dia mengangkat tangan gioknya tinggi-tinggi, membentak, dan menepuk uang kaisar kuning secara langsung.